Era digital membawa dampak besar pada persaingan usaha global. Persaingan semakin kompetitif sehingga perlindungan hukum menjadi penting. Pelaku usaha perlu beradaptasi dengan teknologi digital untuk kelangsungan bisnisnya. Pemanfaatan media digital digunakan untuk pemasaran dan peningkatan kualitas produksi. Tujuan utamanya adalah memperluas pangsa pasar. Media digital seringkali digunakan untuk iklan dan berbagi metode produksi. Nah, terdapat konflik dengan konsep hukum dan rahasia dagang. Informasi produksi dan pemasaran seringkali dibagikan secara luas. Ini tentu saja bertentangan dengan perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Pelaku usaha kurang khawatir akan nilai ekonomi dari informasi yang dibagikan. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi bisnis atau teknologi yang tidak diketahui umum dan memiliki nilai ekonomi. Rahasia dagang dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Dalam WTO atau TRIPS, rahasia dagang dikenal sebagai undisclosed information, confidential information di Inggris, dan trade secret di Amerika. Perlindungan rahasia dagang menurut TRIPS adalah negara anggota harus melindungi informasi yang tidak diungkapkan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Masyarakat dan badan hukum berhak melindungi informasi dari pengungkapan tanpa izin. Dasar pelindungannya adalah untuk menjamin investor mengembangkan ide atau konsep komersial dengan hak eksklusif. Perlindungan diberikan kepada informasi, bukan bentuk fisiknya. Informasi yang biasanya dilindungi adalah penelitian pasar, resep makanan, ide pemasaran, sistem kerja, informasi keuangan, dan metode produksi. Terdapat dua pilihan perlindungan, yakni paten dan trade secret atau rahasia dagang. Jika perusahaan ingin menjaga kerahasiaan intervensi, maka pilihlah trade secret. Trade secret dilindungi selama kerahasiaannya terjaga. Sedangkan paten terbuka sesuai undang-undang paten dan lebih cocok jika invensi mudah dilakukan atau direproduksi oleh orang lain. Perbedaan paten dan trade secret, yakni paten adalah harus ditulis, digambar, atau dicatat, sementara trade secret tidak, bentuk. Trade secret melindungi informasi tanpa harus mengandung kebaruan atau nilai efektivitas tertentu. Terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur rahasia dagang, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Perlindungan hukum awalnya diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 382 KUH Pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, terdapat juga perlindungan tambahan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE melindungi hak eksklusif pemilik rahasia dagang dalam era digital. Perlindungan konsumen seringkali bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi, perlindungan hukum rahasia dagang perlu disesuaikan dengan perkembangan era digital. Jadi penting juga bagi para pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan perlindungan hukum rahasia dagang secara efektif untuk menjaga keunggulan kompetitif. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya, pada pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan bahwa 1. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. 2. Informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. 3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau suatu usaha
yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Jika penyebaran informasi rahasia melalui dagang media digital adalah bentuk mengingkari perjanjian kerahasiaan atau confidentiality agreement, meskipun memiliki maksud dan tujuan pengembangan produk melalui rekayasa ulang merupakan bentuk pelanggaran rahasia dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 serta prinsip keadilan dalam hak kekayaan intelektual. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur tentang pengalihan hak rahasia dagang yang merupakan kewenangan pemilik dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, perjanjian, wasiat, atau sebab lain yang dibenarkan di undang-undang. Di Indonesia berlaku asas Pakta San Serpanda sehingga segala bentuk perjanjian termasuk confidentiality agreement mengikat para pihaknya layaknya undang-undang, sehingga wajib dipatuhi. Jika terdapat pihak dalam confidentiality agreement melakukan prestasi, maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Tindakan pelanggaran terhadap rahasia dagang sering disebut dengan breach of confidence dan biasanya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kasus pertama diawali di negeri Belanda antara Cohen versus Lindenbaum. Hogred menafsirkan secara luas perbuatan melawan hukum, yakni termasuk dalam perbuatan yang memaksa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan keasusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda lain. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia, khususnya Pasal 11, dinyatakan bahwa pemegang hak rahasia dagang memiliki satu monopoli atau hak eksklusif. Maksudnya, bahwa dia dapat mempergunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang siapapun untuk menggunakan rahasia dagang dengan mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga atau kepentingan komersial. Jika ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang, dia bisa melakukan tindakan hukum, kepidanaan, dan keperdataan. Tuntutan pidana tidak menghilangkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Diatur dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa siapapun yang menggunakan rahasia dagang dengan sengaja tanpa izin, maka pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di era digital diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini penting untuk melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi. Perlindungan hukum bersifat privat dan individualistik yang mengharuskan pemilik rahasia dagang untuk aktif menjaga kerahasiaannya. Di era digital, informasi yang disebarkan melalui media digital tidak lagi memenuhi kriteria rahasia dagang jika sudah umum diketahui, sehingga pemilik harus memastikan informasi tersebut tetap rahasia dan bernilai ekonomis.